Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Ya, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum belajar membaca doa. Oke. Hari ini yang tidak masuk siapa? Noval kemana? Alfa. Reisha, siapa lagi? Reisha kemana? Sakit apa? Udah berapa hari ya? Udah 3 hari ya? Bagaimana kabarnya hari ini sayang? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Ini bisa taruh di belakang kursi. Nah, oke, terima kasih. Ya, baik anak-anak, hari ini bimbingan dan konseling kita akan berkelompok ya. Nanti kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok ya. Nah, Ibu sudah menuliskan ini bimbingan yang kita lakukan hari ini ya. Standar kompetensinya adalah kematangan emosi ya. Kemudian tujuannya siswa mengenal dan memahami ragam emosi dan dapat mengelola emosinya secara wajar. Ya, oke, kalau begitu kita ice breaking dulu ya, biar kaliannya semangat ya. Masih semangat nggak? Masih dong ya, pagi-pagi harus semangat ya. Oke, kalian tahu ukuran panjang dan pendek? Tahu? Tahu. Kalau panjang yang seperti apa? Kalau digambarkan seperti ini gitu ya. Kalau pendek seperti apa? Kayak gini ya. Panjang, pendek. Oke, Ibu mau ketika Ibu menyebutkan panjang dan pendek, kalian menggambarkan dengan tangan ya. Panjang seperti ini, pendek seperti ini. Pendek, panjang, panjang, pendek. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Gimana? Sudah mulai semangat? Sudah mulai fokus? Sudah ya? Oke. Taruh dulu ya topinya ya. Ya, tadi Ibu kembali lagi kepada emosi. Ya, emosi yang dimiliki oleh manusia tuh ada beberapa. Di antaranya apa? Ada yang tahu nggak? Iya. Senang, oke. Marah. Sebelum pembagian kelompok, nanti Ibu akan mengajarkan dulu namanya teknik apa? Neck squeezing dan teknik clapping. Nah, nanti 3 kelompok akan memperagakan tentang neck squeezing dan 2 kelompok akan memperagakan teknik clapping. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya neck squeezing dan neck clapping Ibu akan ajarkan sebelum pembentukan kelompok. Ya? Atau mau dibagi kelompok dulu? Bagi kelompok dulu ya. Oke. Kalau begitu nanti kalian berhitung mau mulai dari mana? Dari situ. Dari situ ya. Oke, baik. Ya, silakan kamu berhitung 1 sampai 5 ya, kemudian kembali lagi ke 1 ya. Paham? Paham. Topinya dibuka sayang. Oke. Taruh dulu ya. Oke. Silakan berhitung. 1, 2, 3. Kelompok 1 silakan bergabung di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 di belakang. Silakan langsung
langsung bergabung dengan kelompoknya. Sudah duduk di tempatnya? Oke. Nah, nanti Ibu akan membagikan, setiap anak akan mendapatkan memo stick ya. Memo sticknya 2. Ya, jadi kalau ada satu anggotanya 6 berarti ada 12 ya. Oke, ada yang bisa membantu membagikan? 12 ya. Di sini 12, di sini 12. Nih, 12. Nanti sisanya kasihkan ke Ibu. Ya, kemudian Ibu akan membagikan kertas HVS. 1 kelompok, 2 kertas HVS ya. Nanti kalian tuliskan before dan after. Oke. Before dan after. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 sama kelompok 3 akan menggunakan teknik neck squeezing ya. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5 akan menggunakan teknik clapping ya. Caranya bagaimana? Nanti yang pertama kalian harus menghadirkan suatu peristiwa yang membuat kalian sedih, marah, emosi, kesal, benci, dendam, apapun itu. Kalian hadirkan emosi itu. Atau mungkin kehilangan, putus cinta misalkan. Ya, tadi ada yang putus cinta ya. Bisa menghadirkan perasaan itu. Kemudian kalian hitung levelnya. Seberapa besar sih rasa sakitnya gitu ya. Seberapa besar sih perihnya gitu ya. Putus cinta misalkan. Ya, seperti itu. Kalian tentukan levelnya dari 0 sampai dengan 10. Kalian tentukan dalam hati. Ya. Nah, setelah kalian hadirkan emosi tersebut, kalian tuliskan dalam bentuk emoticon di memo stick kalian. Yang pertama, yang 1. Ya. Emoticonnya apa? Sedih, marah, kecewa, sedih. Kecewa masuknya ke sini ya. Kecewa masuknya ke sini ya. Takut atau sedih gitu ya. Ketiga ini ya berarti ya, yang kalian hadirkan adalah ketiga perasaan ini. Ya. Kemudian kalian gambar dalam bentuk emoticon perasaan kalian. Ya. Setelah itu kalian masih tetap menghadirkan dan melakukan teknik neck squeezing yang kelompok 1, 2, 3 dan 4, 5 teknik clapping ya. Oke, bagaimana caranya? Sekarang begini, kalian perhatikan. Ini untuk teknik neck squeezing. Oke. Kemudian ini dulu deh, Ibu minta kalian menghadirkan suatu peristiwa yang membuat emosi kalian tercabik-cabik gitu ya. Bisa? Bisa. Silakan. Kalian fokus, tarik nafas dulu. Tarik nafas, hadirkan suatu peristiwa yang membuat kalian merasakan perasaan yang tidak enak. Hadirkan. 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 Oke. Hadirkan. Hadirkan. Fokus. Fokus pada diri kalian, fokus pada perasaannya. Hadirkan rasa itu ya. Rasa bisa marah, bisa takut, bisa sedih. Kemudian kalian tentukan levelnya. Levelnya kalian tentukan 0 sampai dengan 10. Di mana 0 itu kalian tidak ada perasaan tersebut. Kalau 10 kalian berarti perasaannya sakit banget perih gitu ya.
Nanti dituliskan before, yang satunya after. Kan ada dua ya kertas ininya. Yang satu before, yang satu after. Paham? Paham? Oke. Setelah gambar yang pertama, kalian tempelkan ke before. Yang pertama adalah kan before. Buruan, gak usah ngelihat orang lain. Gak usah langsung bundarannya juga nggak mesti yang harus bagus, nggak mesti. Silakan kalian pejamkan mata. Ini untuk yang kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dulu ya. Yang kelompok 4, kelompok 5 perhatikan teknik neck squeezing ini. Paham? Oke. Pejamkan mata, kelompok 1, 2, 3. Silakan pejamkan mata. Hadirkan peristiwa yang emotikonnya kalian gambarkan. Ada yang sedih, ada yang marah, yang lain diam. Yang lain diam. Jangan ngobrol, dengarkan, perhatikan. Oke, siap? Siap ya? Soalnya ini membutuhkan konsentrasi. Jadi jangan mengganggu, ada suara-suara yang lain. Paham ya? Pejamkan mata. Hadirkan peristiwanya. Hadirkan peristiwanya yang membuat emosi kalian bergejolak. Apakah itu marah? Ataukah itu sedih? Ataukah itu takut? Hadirkan emosinya, hadirkan. Nggak boleh gitu ya. Silakan pejamkan matanya, hadirkan emosinya. Oke. Kalian hadirkan rasa kesalnya, rasa kecewanya, rasa sakitnya. Atau ketika kalian pernah diejek sama temannya, kalian marah, kalian kesal, keluarkan emosinya. Ya? Oke? Sudah bisa menghadirkan? Bisa, baik. Tekniknya adalah yang namanya neck squeezing. Kalian gerakan leher kalian. Sok, ibu memberikan waktu kesempatan kalian untuk bicara dulu, silakan. Sebelum kalian siap. Halo? Mau dilanjutkan? Mau. Oke, baik kalau mau. Silakan kalian hadirkan peristiwa tadi dalam pikiran kalian, kalian fokus kepada pikiran kalian. Kemudian kalian gerakan leher kalian secara perlahan. Tidak seperti ini ya. Secara perlahan sambil kalian resapi, rasakan peristiwanya. Marahnya, sedihnya, putus asanya, kecewanya, dendamnya, emosinya. Paham? Silakan. Kalian gerakan sampai ini menyentuh ke sini ya. Kemudian balik lagi pelan-pelan sambil dirasakan emosinya. Sambil dirasakan emosinya. Kamu sebelah sini aja, Nak. Sok. Di sini, Nak. Pindah. Geser, nah. Geser, ada jarak ya. Oke, kamu ke sana, Nak, dikit lagi. Nah, silakan. Gerakan ke kiri dan ke kanan pelan-pelan, perlahan sambil menghadirkan emosinya. Gerakan lagi berulang.
Lakukan. Lakukan, bagus. Oke. Sampai habis lehernya. Ya, terus gerakan terus lehernya. Terus tekuk lagi. Baik, oke. Good. Lanjutkan. Oke. Satu kali lagi, silakan. Bagus. Rasakan ada di mana, rasa sakitnya ada di mana. Fokus di rasa sakitnya. Bagus sekali. Oke. 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 Bagus sekali. Ya, tarik nafas. Tarik nafas. Semuanya tarik nafas. Tarik nafas, tahan sebentar. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Tahan. Turunkan pelan-pelan. Oke, nah sekarang kalian tuliskan emotikonnya kembali. Apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan neck squeezing? Levelnya turun berapa? Kalian tuliskan ya. Turun atau naik, silakan. Kalau masih naik, kalian bisa melakukan itu lagi. Ya, silakan kalian sekarang tentukan emotikonnya setelah kalian melakukan neck squeezing. Ya, silakan bikin lagi yang di memo stick emosinya setelah kalian melakukan neck squeezing. Oke. Untuk yang clapping kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Clapping ini adalah menepuk-nepuk bagian antara daun telinga yang ujung ya. Tahu daun telinga? Sampai menyentuh ke dagu. Ini. Ya, kalau bagian kiri kalian menggunakan tangan kanan. Menyilang ya. Kalau bagian kanan kalian menggunakan tangan kiri. Ya, caranya apa? Menepuk-nepuk. Kalian hadirkan emosinya. Nah, sekarang perhatikan. Nanti kalian harus bisa memahami tekniknya ya, kedua teknik tersebut. Pejamkan matanya, hadirkan peristiwa yang tadi kalian buat emotikonnya. Rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa takut, rasa apapun itu kalian hadirkan. Tentukan levelnya. Oke. Sudah bisa menghadirkan? Sudah ya? Ya, silakan kalian tepuk-tepuk yang bagian kiri. Daun telinga dan dagu. Seperti ini ya. Sampai bunyi. Jangan terlalu keras tapi ada bunyi. Jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai lepas. Seperti ini ya. Ya. Terus hadirkan rasa emosinya. Hadirkan. Yang kalian rasakan itu ada di mana? Di bagian tubuh bagian mana? Itu yang kalian fokuskan. Baik, kalau sudah dirasa cukup, silakan hentikan. Kalian tarik nafas yang panjang. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Nah, sekarang tugasnya kelompok 4 dan 5 menuliskan kembali, menggambarkan kembali emoticon setelah kalian melakukan clapping. Yang tadi namanya apa? Clapping.
menepuk bagian sini ya. Silakan kalian gambarkan kembali emotikonnya yang kedua. Setelah kalian melakukan clapping, apa yang kalian rasakan sekarang, kemudian levelnya bagaimana? Berarti kan tadi misalkan apa? Takut kan misalkan levelnya segini. Terus setelah dilakukan itu, kamu jadi turun ke berapa levelnya? Gitu ya. Sama. Ya, emotikonnya sama tapi levelnya yang turun ya. Silakan. Levelnya jadi level berapa yang kalian rasakan? Ya. Silakan. Ya, itu yang di after. Ini before ya, itu after, tulis afternya ya. Ya, oke. Tulis afternya sudah? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, silakan kalian tempelkan di sini. Before, after. Kertasnya ya, kalian tempelkan. Tadi kita sudah melakukan mencoba untuk mengelola emosi ya. Emosi apa tadi yang muncul tadi yang kalian hadirkan? Kelompok 1. Kelompok 1 apa saja emosinya yang muncul? Marah, sedih. Kelompok 2? Oke, kemudian setelah kalian melakukan teknik tersebut, apa yang terjadi? Menurun. Dari level berapa menurun? 7 ke 2. Oke, yang lainnya bagaimana? Kelompok lain, adakah yang berbeda? Ada nggak yang berbeda? Levelnya naik. Kamu dari level berapa ke berapa? Ke 8. Dari 8 ke 9. Oke. Kalian? Yang lain? 3 ke 1. Good. Yang lain? 2 ke 4. Berarti naik ya. Oke. Yang lain? 9 ke 5. Bagus. Yang lain? Gitu. 2 ke 1 turun. Oke, good. Nah, menurut kalian kenapa levelnya ada yang naik dan ada yang turun? Menurut kalian kenapa ini? Kenapa? Hah? Sakitnya? Ya, menurut kalian ada yang setelah dilakukan teknik ini ada yang menurun dan ada yang naik. Menurut kalian kalau turun itu kenapa? Nggak apa-apa nak, nggak usah takut salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. So jawab aja nggak apa-apa. Nggak mesti ini kok. Perasaan marahnya udah berkurang. Perasaan marahnya sudah berkurang kan kalau yang turun ya. Kalau yang naik, tadi siapa yang naik? Kira-kira apa? Masalahnya apa? Ada di mana? Teknik ini harus seperti apa menurut kamu? Nggak tahu ibu. Kira-kira? Dendam. Apa? Pokoknya jadi sakit. Jadi sakit, jadi bertambah sakit. Oke. Kamu fokus nggak? Fokus, cuma jadi di sini teh sakit. Di situnya sakit. Nah, kamu fokus ke rasa sakitnya nggak? Fokus. Fokus. Tekniknya kamu lakukan dengan benar atau tidak? Menurut Tidak. kamu tidak benar. Kenapa? Karena banyak yang liatin konsentrasinya tidak itu ya. Oke, karena konsentrasinya tidak fokus ya. Iya. Oke.
Apa yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa nak? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. Nggak apa-apa. Sok. Kesimpulan apa yang bisa diambil? Sok Elo. Kesimpulan apa dari kegiatan ini yang bisa kamu ambil? Gak apa-apa, nggak usah takut salah, Relax. Relax. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kan setiap orang beda-beda ya pengalaman apa yang bisa didapatnya. Apa lagi? Entah sih. Hah? Relax. Kemudian kamu tadi turun apa naik? Turun. Turun ya. Berarti berhasil ya teknik ini digunakan. Oke? Manfaat apa yang menurut kalian bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Oke, Nela. Dapat menurunkan emosi yang berlebihan dalam diri. Oke, dapat menurunkan emosi yang berlebihan di dalam diri. Kira-kira ini bisa digunakan kapan? Kapanpun. Kapanpun ketika apa? Ketika sedang ada emosi. Emosi apa? Seperti marah, Oke, sedih, oke. kecewa. Jadi ketika ada emosi-emosi yang berlebihan, yang tidak mengenakan hati, kalian bisa menggunakan teknik ini ya, dua teknik ini, neck squeezing dan clapping. Bagaimana neck squeezing caranya? Kalian hadirkan peristiwanya ketika kalian mengalami itu, emosinya kalian rasakan di dalam tubuh kalian tuh emosinya ada di mana. Kalau marah biasanya yang sakit dada, iya nggak? Iya. Atau mungkin langsung pusing, ya? Ya. Atau mungkin bagian mana ada yang sakit gitu ya? Nah, kalian fokuskan ke sana, kemudian kalian lakukan teknik neck squeezing ataupun clapping. Ya, neck squeezing bagaimana tadi caranya? Dengan menggerakkan leher kalian ke kanan dan kiri secara perlahan, ya. Kemudian diulang sampai kalian merasakan itu turun emosinya, ya. Kemudian kalau clapping bagaimana? Menepuk di ujung telinga kita hingga ke dagu, ya, dengan clap ada bunyinya ya, clap gitu ya, seperti itu ya, dengan cara menyilangkan ya, kalau bagian kiri tangan kanan, kalau bagian kanan tangan kiri, seperti itu ya. Nah, menurut kalian, maaf, bagaimana kegiatan kita hari ini? Seru, oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Iya, ini bisa dipergunakan kapanpun. Kalau misalkan keluarga kalian, adik kalian, teman kalian ada yang merasakan sedih, marah, kecewa, segala macam, kalian bisa melakukannya, ya. Kalian bisa mengajarkan kepada teman kalian, kepada adik kalian, kepada orang tua kalian, misalkan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita dalam mengelola emosi. Mungkin untuk BK hari ini kita cukupkan karena waktunya juga sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi lain minggu depan ya, dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, good. Terima kasih.